Gue taruh dah tuh sapu dulu kan di situ. Gue tinggalin, gue ambil dustpan. Pada saat itu gue lagi sendiri ya bang. Temen gue yang cowok lagi ke toilet sebelah sana. Pas gue lagi mau ambil dustpan tuh ke janitor, gue ambil, pas balik nih bang, lo tau gak bang? Tuh sapu kelempar, kayak dilempar gitu. Nah pas dipegangin itu, kita bikin lingkaran tuh bang, di office. Nah office-nya itu kaca bang, jadi kita ngaji nih, kita yasinan bareng-bareng. Pas ketika kita yasinan itu dinding kan dari kaca itu getar bang. Kita nyaksin kaca itu bergetar kayak menggaung gitu loh bang, drrrr gitu. Jadi nih bang, abis pertunjukan wayang golek itu, nggak ada apa-apa tuh bang. Entah itu dari temen gue, entah itu dari tukang, karena kan masih ada pekerjaan kan di lantai 3 sama lantai 4. Itu nggak ada apa-apa. Itu selang sehari dari wayang golek. Tapi selang kedua harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang Haditya. Nah seperti biasa nih, malam ini gue udah kedatangan seorang narasumber yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika ia bekerja menjadi salah satu staff cleaning service di sebuah mall di Bekasi. Dan bahkan ketika Mbak Ayu ini bekerja di sana, ada beberapa tragedi yang terjadi nih di sana. Yaitu salah satunya pengunjung mall yang meninggal di sana dan juga 2 pekerja bangunan yang meninggal di sana. Yuk, kita kenalan aja nih yang narasumbernya udah di sebelah gua, Kak Ayu. Halo, Mbak Ayu. Iya. Bapak Kak nih. Ayu aja. Ayu aja. Oke, yuk. Waktu itu lo bekerja di mall ini ya? Iya. Di mall di Bekasi. Kita nggak sebut mallnya apa, oke? Ya, Bahaya. Jangan Nanti sensor. kena somasi. Nah, itu kenapa sih yuk bisa ada tragedi itu tuh di mall itu? Awalnya itu gue nggak tahu apa-apa sih sebenarnya ya, kenapanya. Cuman kalau menurut gue itu karena tuh mall baru jadi dan itu sebelumnya rawa kan katanya. Jadi ya banyak banget tragedi yang gue alami di situ, horor. Kejadian horor banyak yang lo alamin di situ ya waktu Iya. lo kerja di situ ya? Betul. Itu lo doang yang ngalamin apa gimana? Ada juga teman-teman gue. Oh banyak ya, teman-teman lo juga banyak yang Dan ngalamin. ada juga customer. Customer juga? Oke. Tahan dulu deh ceritanya. Nah itu tadi sedikit cerita dari Mbak Ayu ya. Pokoknya sahabat lonceng nih harus nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada di skip karena pasti bakal seru banget nih. Oke, gue mau ingetin nih sekali lagi bagi teman-teman nih yang ingin jadi narasumber di Lonceng Misteri, caranya gampang banget. Teman-teman bisa langsung mampir ke IG kita di @loncengmisteri, bisa langsung aja DM kita di situ ya. Yaudah, gak usah lama-lama lagi nih. Langsung kita mulai aja ceritanya. Oke tuh yuk, itu gimana sih kejadiannya awalnya tuh bisa kayak gitu? Nah, jadi awalnya gue kasih tahu dulu nih ya, nih mall ada berapa lantainya, terus tempat-tempat sih, kan gue cleaning service khusus di toilet bang. Oke. Tapi pada saat gue masuk kerja itu, kan masa training 3 bulan ya. Nah itu mall belum jadi. Nah ini belum jadi sama sekali ya, belum GO juga. GO tuh grand opening ya. Pas gue masuk nih itu masih debu semua kan. Masih banyak tukang tuh bang. Itu mall ada 8 lantai. Dari basement 2 paling bawah, basement 1, ground, UG 1, 2, 3, 4. Nah, tiap lantai itu semuanya ada toiletnya. Di ujung kanan, ujung kiri. Jadi mallnya itu kan panjang gini ya. Jadi ujung sana ada toilet, ujung sini ada toilet. Nah, setiap lantainya juga itu ada parkiran mobil tuh bang. Nah, di parkiran mobil juga ada toiletnya. Oke. Jadi pas nih mall belum GO, kita pada
bersih-bersih dulu tuh ya kan. Nah pas bersih-bersih itu awalnya belum ada apa-apa nih ya kan. Selang gue training di situ sebulanan, gue dapet info tuh ada salah satu tukang yang jatuh bang. Dia lagi, gue nggak tahu ya pastinya dia lagi ngapain. Yang jelas dia kayak pakai tangga gitu tuh, tinggi. Nah dia itu jatuh katanya. Nah itu dia pakai tangga kayak kalau kita bilangnya stagger kali ya. Stagger gitu. Iya stagger. Nah itu dia tiba-tiba jatuh. Padahal katanya itu tukang nggak ngantuk nggak apa, tiba-tiba jatuh aja, ketiban sama kayu yang dia mau pasang gitu tuh bang. Kakinya. Tapi alhamdulillahnya sih itu dia nggak cedera tuh yang itu. Nah singkat cerita nih, pas si tukangnya yang cedera itu udah nggak masuk dong, ya kan? Nggak lama ada tukang lagi. Itu dia jatuh dari lantai 2. Iya, dia dari lantai 2 ke lantai UG. Berarti udah tahu berapa lantai itu? Jauh ya? Iya. Jatuhnya? 2 lantai, turun 2 lantai. Itu dia jatuh dan langsung innalillahi. Meninggal di tempat ya? Itu juga nggak tahu tuh akibatnya kenapa. Pokoknya ini belum GO aja udah ada yang meninggal. Nah, sehabis itu selang gue kerja udah nggak masa training tuh ya bang, udah kisaran 5 bulan, itu GO nih bang. GO. Tapi ketika GO itu baru kelar, kan itu ada 8 lantai. Nah, baru kelar 6 lantai bang. Jadi masih ada 2 lantai lagi nih. Yang belum kelar? Yang belum kelar. Jadi itu yang belum lantai 3 sama lantai 4. Oke, di atas yang paling atas tuh. Nah, pas GO nih, ya kita kayak biasa aja nih ya bang. Banyak, itu tuh artis-artis ya kan. Pada buat promosi nih mall ya kan. Nah, ini nih awalnya nih bang. Pas kita udah pada mulai jaga toilet kan masing-masing. Gue jaga nih. Pada saat itu gue jaga di basement 2. Di paling bawah. Itu dia namanya toilet di mall kan di pojok-pojok ya. Gue lagi jaga berdua nih bang sama teman gue. Teman gue berasa ada yang manggil dia. Disangkain gue yang manggil. Tapi ternyata bukan. Yuk tadi lu manggil-manggil gue kenapa sih? Gue lagi bersihin nih katanya gitu. Lagi gesek kan. Enggak, gue gak manggil-manggil lu. Orang gue di dalam. Jadi kita kalau misalkan gesek nih bang, ditutup bang pintunya. Itu kan gue lagi masuk pagi ya. Kalau masuk pagi itu jadi rolling door-nya itu ditutup sama kita. Jadi kita sendiri-sendiri, toilet cewek sendiri, toilet cowok sendiri. Kerjanya tuh di dalam sendiri-sendiri. Katanya gue manggil-manggil dia. Sebut aja teman gue yang namanya Iwan ya. Nah si Iwan ini katanya dipanggil-panggil. Tapi gue gak ngerasa manggil, kata gue gitu kan. Serius lu? Iya, lu jangan bohongin gue. Kita tuh kalau masuk pagi jam 6 bang. Jam 6, jadi itu kayak masih gelap banget kan. Ada lagi nih kejadian di lantai 2. Ini gue sendiri yang ngalamin bang. Itu pas di lantai 2, gue ceritanya mau nyapu. Kalau masuk ke toilet itu kan ada koridornya gitu ya bang. Nah, itu lumayan jauh tuh bang kalau di lantai 2. Jadi dia masuk gini nih. Ini kan jalanan mallnya ya. Ini masuk ke sini, itu masih lurus ke dalam. Nah kalau lurus itu mentok tembok. Nah di sini ada ruangan nih bang. Ruangan AHU. Nah sebelum mentok itu ada belok kanan. Nah itu toiletnya. Nah di depan toilet itu ada ruangan nepiceng bang. Ruang menyusui. Gua nih ceritanya kita mau tutup mall tuh bang. Kita mau tutup mall. Otomatis gue nyapu bagian koridor kan. Pas gue nyapu dari depan nih. Di depan gue sapu. Mentok ke pojok situ. Nah, yang dari toilet gue pentokin juga ke pojok nih, sampahnya. Gue udah kelar nyapu bang. Gue lupa bawa daspen, serokan. Nah, gue taruh dah tuh sapu dulu kan di situ. Gue tinggalin. Gue ambil daspen. Pada saat itu gue lagi sendiri ya bang. Temen gue yang cowok lagi ke toilet sebelah sana. Pas gue lagi mau ambil daspen tuh ke janitor, gue ambil
Pas balik nih bang, lo tau nggak bang? Tuh sapu kelempar. Kayak dilempar gitu. Ke arah Ahu itu. Gue kaget dong, mematung. Gue gak bisa ngapa-ngapain tuh kan. Terus gue, astagfirullahaladzim. Gue sadarnya, gue istighfar itu, gue lihat ada bayangan. Gue gak tahu ya itu bener apa enggak. Ada bayangan hitam, tinggi, gede. Ini gue, tinggi, gede. Itu ada di deket pojokan situ tuh, yang deket AHU itu. Gue langsung sadar, astagfirullahaladzim. Gue lari keluar. Terus ada temen gue, papasan tuh, temen gue mau datang ke situ kan. Terus kata gue gak mau masuk lagi, gue bilang. Kenapa lu yuk? Enggak, gue gak mau masuk lagi, sumpah. Kenapa? Itu sapu tadi dilempar, jangan ngada-ngada lu yuk, kata temen gue. Beneran, kata. Udah yuk, gak apa-apa. Itu akhirnya gue ikutin dia dong dari belakang. Masa sapunya berdiri lagi? Balik ke tempat awal itu. Iya. Padahal lu lihat jelas itu kelempar ya. Padahal kan gue nggak benerin itu sapu dong. Tadi gue langsung lari, itu sapu berdiri lagi. Jadi sangkain gue bohong sama temen gue. Bohongin gue kan lu yuk, no sapu masih berdiri. Apaan sih, orang tadi sapunya masih kegeletak tuh deket Ahu. Udah. Lu yang nyapu tuh lanjutin, kata gue bilang gitu. Gue masuk ke dalam. Tapi karena gue masih inget yang kejadian tadi kan, pagi yang gue ngeliat bayangan hitam itu, gue nggak berani jadinya GC sendirian tuh. Jadi kita setiap mau opening dan closing, kita GC dulu tuh bang. Gue mau GC lagi tuh ke nepicing kan terakhir. Gue nggak mau. Gue parno. Iya udah scare lah ya. Kejadian yang barusan. Parno. Itu kejadiannya jam berapa sorry? Kalau tutup mall kan jam 10 bang. Oh itu jam 10 ya? Iya jam 10. Jadi jam 10 itu kita udah tutup rolling gitu. Kelar-kelar GC paling 10:30. Terus jadinya gue bersihin nepicing itu bareng teman gue. Udah gue tutup tuh, pulang kan gue. Nah, ada lagi nih kejadian. Temen gue pergi lagi nih bang. Gue jagain sendiri di lantai 2 lagi. Jadi pada saat itu gue plottingan di lantai 2. Ini di WC yang sama berarti? Basi yang di sama. Itu kalau nggak salah abis asar ya bang kejadiannya. Jadi partner gue nih yang cowok lagi istirahat. Jadi kita ganti-gantian kalau istirahat kan. Gue jaga sendiri. Ada customer nih bang. Masuk nih kan, dia ke toilet cowok. Jadi gue jaga di depan tuh kan. Di depan toilet. Nah dia masuk. Kata gue, kok nggak kedengeran air? Entah itu flushing kloset, entah itu dari wastafel, itu nggak ada kedengeran air sama sekali. Iya. Tapi yang gue denger terakhir, dia masuk ke dalam ruangan kloset tuh bang. Masih gue tungguin nih bang. Ada kisaran 10 menit lah ya. Kata gue, ini orang tidur kali ya? Tapi masa customer tidur di toilet kan aneh banget kan? Tungguin dah 5 menit lagi nih. Gue tungguin nih 5 menit lagi. Nggak kedenger-kedengeran juga itu air. Gue penasaran dong bang. Akhirnya gue masuk tuh ke toilet cowok. Jadi pas pada saat itu nggak ada yang masuk sama sekali. Entah itu customer cewek, entah itu customer cowok, nggak ada yang masuk. Jadi dia doang nih. Gue coba cek kan, masuk ke dalam. Misi, nggak ada jawaban tuh. Gue masuk. Gue penasaran lah ya bang. Gue udah penasaran banget tuh gue masuk. Gue cek pintu yang ketutup itu, nggak ada orangnya. Kosong. Gue sampai begini-gini, intip ke bawah. Tapi ketutup itu ngunci nggak? Ngunci. Buset. Karena kan di mall kan kita kelihatan ya kalau ngunci apa enggaknya ya. Itu ngunci. Kunci. Merah gitu ya? Iya. Jadi gue bukanya pakai gagang sapu tuh. Kunci bang. Ternyata dia nggak ada. Dia kemana coba? Kata gue, waduh.
kemarin malam gue habis kayak gitu ya kan, ditambah lagi kayak gini. Nih gue nggak mau deh diplotingin di sini lagi nih. Kayak horor banget itu lantai itu. Tapi ini setelah berapa minggu GO ini? Setelah 2 minggu. Setelah 2 minggu nih ya. Gila, lu baru 2 minggu udah ada pengalaman kayak gitu ya. Nah itu, sorry gue mau nanya, kayak mallnya itu setelah GO itu rame nggak sih pengunjungnya? Ketika GO itu sih rame, ketika GO. Tapi setelah GO itu sepi bang. Jadi jalan 2 minggu lo kerja itu sepi ya? Sepi. Pengunjungnya? Sepi. Karena setahu gue juga mall itu juga sepi sih. Tadi lu bilang kan mallnya di sebelum cerita, jadi dia ngasih tahu mallnya sama gue tapi kita nggak nyebut namanya. Itu emang mall sampai sekarang? Iya, sampai sekarang sepi. Kayaknya sepi ya sih. Betul. Dan ternyata bang, jadi kan di situ di mall ini ada Dep Store-nya kan. Dep Store-nya ini 3 lantai. Abis GO itu ternyata ada kesurupan massal bang. Terus abis GO? Iya, ada kesurupan massal. Karyawan SPG ya, yang di Dep Store itu pada kesurupan. Kata gue, kok bisa? Gue nggak sangkut pautin sama yang kejadian gue di lantai 2 nih awalnya. Gue masih berpikir, masa sih? Karena gue nggak ngeliat langsung nih bang. Kan gue jaga di toilet kan. Iya. Tapi kesurupannya itu tuh selama seminggu bang. Berturut-turut? Berturut-turut, jadi setiap hari itu ada yang kesurupan. SPG ini nih. Di Dep Store itu? Iya. Tetap di tempat itu, di store itu aja? Apa di mana-mana? Di Dep Store itu. Di situ untuk aja. tenan-tenan yang lainnya gue nggak tahu lah ya. Okay. Tapi gue dikasih taunya yang khusus Dep Store itu kan ada 3 lantai. Dia yang paling banyak karyawannya. Tapi gue nggak tahu ya berapa orangnya yang kesurupan itu. Yang jelas katanya banyak. Oke. Kita nggak nyebut ya Dep Store apa ya? Iya, jangan disebut. Kayak nggak masuk akal deh. Kok bisa sampai setiap hari ada yang kesurupan? Nah, cuman gue dikasih kayak wanti-wanti gitu nih bang sama leader gue. Jangan pada lepas zikir ya gitu. Pokoknya jangan pada bengong lah kalau lagi jaga di toilet karena kan sepi ya tuh mallnya. Jadi jangan pada suka bengong. Kita udah aman nih bang. Teman-teman gue nggak ada yang kesurupan. Ternyata itu semua nihil. Ternyata temen gue ada yang kesurupan bang. Ada yang kena kesurupan. Nah, sebelum kesurupan teman-teman gue ini, ada 3 orang kan yang kesurupan. Sebelumnya kita dapat info kalau salah satu tukang ada yang meninggal lagi bang. Ada lagi? Yang pengerjaan di lantai 3 sama 4. Jatuh bagaimana? Jatuh lagi? Jatuh lagi. Dan itu meninggal lagi seketika. Ini sumpah sih, serem banget nih yang pas temen gue ini pada kesurupan. Barengan sama SPG ini bang. Kesurupannya? Oh, bareng gitu ya? Barengan. Awalnya kan kita, mungkin karena kita sesumber kali ya. Wah kita aman nih, cleaning service nggak ada yang kesurupan, ya kan? Ternyata kita ada 3 orang temen gue itu kesurupan. Itu di mana kesurupannya? Pada saat lagi kerja. Di toilet? Berarti? Iya, di toilet. Di toilet lantai? Di lantai 2, di lantai basement 2, sama di lantai 1. Kesurupan itu? Iya. Berbarengan? Berbarengan, cewek semua bang. Cewek semua. Gue sedih kalau inget itu. Jadi temen gue ini bertiga kesurupan barengan. Abis itu dibawa ke office bang. 3-3-nya nih. Pada saat itu gue jaga di basement 1, deket office. Dibawa ke office gue dikasih tahu kan. Jadi setiap karyawan nih, cleaning service, tiap lantai itu disuruh pada datang ke office bang. Dikasih tahu, temen kita ada yang kesurupan 3 orang. Ayo kita bareng-bareng doa, karena salah satu dari mereka bakalan jadi tumbal. Bakal diambil bang. Gue kaget dong. Pada saat itu gue deket banget tuh. Gue ingat banget plottingan gue deket sama office. Itu yang ngomong siapa yang? Leader gue. Oh, leader lo. Okay. Nyamperin. Ayo kita ke office bareng-bareng. Kita ngaji. Jangan sampai teman kita tuh ada yang dibawa bang. Sama makhluk yang di situ ya. Gue juga nggak ngerti lah. Pokoknya dibilangnya itu tumbal. Udah nih kita ngaji nih bang. Jadi temen gue yang kesurupan di tengah-tengah.
Tapi mereka tuh kayak ngamuk-ngamuk gitu bang. Jadi ada yang megangin. Kayak leader-leader gue sama temen gue yang cowok tuh pada megangin kan. Tapi area nggak ada yang ditinggal nih bang. Jadi masih ada ditungguin 1 orang. Itu yang kerja. Nah pas dipegangin itu, kita bikin lingkaran tuh bang. Di office. Nah office-nya itu kaca bang. Kaca. Mantul gitu ya? Iya. Jadi kita ngaji nih. Kita yasinan bareng-bareng. Pas ketika kita yasinan itu dinding kan dari kaca itu ya. Itu getar bang. Bergetar pas kita baca yasin. Jadi kayak energi kita tuh bentrok gitu kan. Nah temen gue yang 3 itu makin ngamuk pas kita pada ngaji. Terus tuh kita ngaji nggak ada yang boleh berhenti. Terus-terusan sampai ke la ilaha illallah. Udah mau selesai nih kan yasinannya. Mereka masih kesurupan bang. Gokil nggak tuh? Terus itu yang kaca getar itu yang ngeliat lu doang nggak? Apa temen lu juga ngeliat? Semuanya. Semuanya ngeliat? Kita nyaksiin kaca itu bergetar kayak menggaung gitu loh bang. Drrrr gitu. Itu tegang banget sih bang pada saat itu. Dan salah satu temen gue inget banget. Makhluk yang masuk ke dia ngomong, saya mau anak ini katanya gitu. Saya mau anak ini. Nggak boleh. Untuk apa gitu? Saya mau tumbal. Saya belum puas. Jadi dia tuh belum terpenuhi banget bang. Yang gue nggak ngerti lah ya perjanjian gimana gitu. Iya. Akhirnya datang tuh bang orang pintar di situ tuh, gue nggak ngerti lah ya. Yang megang tumol kali ya. Mereka negosiasi nih. Pada akhirnya dibikin pertunjukan wayang golek bang. Waktu negosiasi itu lu nyaksin nggak? Apa lu disuruh keluar semua? Kita keluar. Oke, lu disuruh keluar semua sama leader ya? Karena kan itu rame banget ya bang. Kita disuruh keluar nih yang lainnya. Jadi tinggal yang teman gue yang 3 orang itu yang kesurupan, si orang pintar tuh sama leader-leader gue tuh yang di dalam. Yeah. Gue dikasih taunya, yuk nanti malam. Jadi malam itu juga diadain pertunjukan wayang golek. Oke. Di deket panggung. Iya. Di deket panggung. Sorry, sebelum ke wayang golek berarti pada hari itu yang chaos banget dong ya pasti. Karena yang di lu kesurupan ya di Dep Store pun kesurupan. Ya? Itu chaos banget ya pada hari itu ya berarti. Iya. Gila. Di hari yang sama kesurupan massal di tempat yang berbeda-beda. Itu kalau menurut gue parah banget sih. Soalnya kita barengan. Tapi yang di Dep Store itu lu tahu nggak kabarnya gimana? Apakah udah selesai di netralisir kah apa gimana? Gue nggak tahu. Nggak tahu juga ya lu. Karena gue fokus sama temen-temen gue kan. Gue nggak mentingin yang di sana dah. Gue mentingin yang temen gue ini yang 3 orang. Oke, lanjut ke yang tadi tuh. Nah, yuk nanti malam ada pertunjukan wayang golek nih. Wayang golek katanya. Kok jadi pertunjukan wayang golek sih katanya? Oh dari mallnya ya? Gue mikirnya gitu. Enggak bego kata dia gitu. Itu kan lo tahu kalau misalkan wayang golek itu yang buat tumbal itu yang buat gantiin yang tadi teman kita nggak diambil. Tuh. Ah gila lo. Lu mau nonton gak yuk? Kagak lah kata gue gitu. Nanti gue lagi yang jadi tumbalnya kan begitu. Malamnya bener tuh bang. Gue lihat pas pulang, pas udah tutup mall, itu emang udah disiapin bang. Di panggung di lantai ground. Itu panggungnya kan gede ya. Wayang golek tuh udah dijajarin bang. Gue nggak tahu lah ya itu yang nonton siapa aja. Yang pasti lu nggak nonton waktu itu? Nggak, gue nggak nonton. Jadi nih bang, abis pertunjukan wayang golek itu, nggak ada apa-apa tuh bang. Nggak ada kejadian apa-apa? Nggak ada. Entah itu dari temen gue, entah itu dari tukang, karena kan masih ada pengerjaan kan, di lantai 3 sama lantai 4. Itu nggak ada apa-apa. Yang di Dep Store tuh, SPG? Nggak kenapa-napa juga. Oh aman lah ya, aman. Hari itu setelah wayang golek itu aman. Ya. Sepi nih. Itu selang sehari dari wayang golek. Tapi selang kedua harinya ada customer lompat bang.
Kayak bunuh diri gitu, dia loncat sendiri ya? Bisa jadi. Oh, lu nggak tahu penyebabnya apa nih? Nggak tahu juga gue. Entah dia bunuh diri, entah dia bisikan atau kenapa, gue nggak tahu nih. Kayak lu datang udah rame aja tuh orang nontonin. Dan itu lompatnya dari lantai 2 lagi, Bang. Gila nggak tuh? Cewek cowok itu? Cowok ya? Cowok. Lu lihat jasadnya itu? Kebetulan gue nggak lihat, Bang. Tapi lu nyamperin pas lagi rame, ada keramaian? Iya, gue lihat dari lantai ground. Kan dia jatuhnya dari lantai 2, jatuhnya ke UG, Bang. Oke. Di atas lantai ground kan. Gue lihat rame-rame di situ, ramenya doang. Gue nggak ngeliat jasadnya itu kayak gimana bentuknya pas dia jatuh. Lu nggak kepo gitu nyamperin? Enggak. Ngeri ya? Iya. Ngeri gue, Bang. Nggak berani gue. Terus nggak lama gue dapet kejadian kesurupan lagi, Bang. Ada lagi nih, mulai kesurupan lagi. Mulai kesurupan. Gue gak ngerti ya kenapa kesurupan mulu nih ya. Jadi SPG-SPG-nya lagi nih yang kesurupan. Di App Store lagi. Itu satu dan lantai. di tenan juga, Bang. Ternyata gue baru dapat info dari leader gue, di tenan juga kena. Tapi ini kan di App Store tuh 3 lantai kata lu ya. Itu 3-3-nya kesurupan lagi. Gila, itu mall. Gila banget sih kalau kata gue. Terus singkat cerita nih, Bang. Kita kan udah capek nih, mungkin banyak komplainan ya, Bang, ke manajemen ya. Soalnya kan itu, ya pasti capek lah ya orang kesurupan, gimana sih? Iyalah, karyawannya kasihan lah. Karyawan-karyawan. Iya. Ternyata ada yang namanya penanaman kepala kambing, Bang. Kambing apa domba ya? Gue lupa dah tuh. Warna hitam. Kambing hitam ya? Kambing hitam kali ya. Itu ada penanaman. Di lantai 2 ternyata, Bang. Ditanam? Iya. Di mananya ditanam? Di deket AHU yang gue sapu dilempar itu. Buset. Itu keramiknya diangkat dulu, ditanam di situ? Gue gak ngerti ya, iyalah udah pastilah. Keramiknya dibuka dulu. Gila. Ini lu info tau dari mana? Dari leader gue. Dari leader lu? Oke, valid ya berarti ya? Dan ternyata itu penanaman kepala kambing yang kedua. Yang pertama udah? Pertama udah, dan itu di mana? Di basement 2. Gila nggak, Bang? Deket AHU juga. Jadi kalau menurut gue mungkin itu tempat si goibnya itu kali ya. Yang penghuninya di situ. Oke. Jadi emang kepala kambing ini ternyata untuk supaya nggak ada tumbal-tumbal lagi nih, Bang. Iya, buat ini persembahan lah ya. Nah, yang customer lompat itu ternyata tumbal, Bang. Kan tadi kan nggak ada apa-apa tuh ya abis pertunjukan wayang. Gue kirain itu dia bunuh diri kan. Ternyata itu dia tumbalnya. Gila. Kan nggak jadi temen gue, ya kan? Nggak ada kenapa-napa, cuma selang sehari kan. Kedua harinya yang lompat itu customer, ternyata itu tumbalnya. Lu tau dari siapa ini? Dia tumbal? Ya itu dari yang si apa? Leader lu? Leader gue ngobrol sama si siapa itu? Orang pinter. Nah, akhirnya untuk supaya itu diselesain, karena banyak komplainan kan dari orang-orang ya SPG ya kan, tenan-tenan, sama dari kita juga. Itu ganggu banget orang kerja kan. Akhirnya ditanam lagi tuh kepala. Ya, di lantai 2 itu ya. Itu. Gila, ini kejadian berapa hari setelah GO itu? Sampai yang ditanam kepala kambing kedua itu? Ada kali sebulan ada? Nggak nyampe malah? Nggak nyampe. Nggak nyampe sebulan loh? Nggak nyampe sebulan. Pokoknya di bulan yang sama dari GO nggak nyampe sebulan lah. Dari GO. Itu lu berarti berapa minggu itu awal lu kerja teror gila banget. Kali gue. Iya, teror Kalau banget. nggak kuat gue gila itu. Soalnya gue sih yang paling parahnya, Bang, pas temen gue itu mau dijadiin tumbal, Bang. Ada yang diminta. Tuh gue nggak kuat tuh di situ. Sampai ada yang kaca itu bergetar kan. Itu epic. Sampai rame-rame ngeliat. Iya. Semuanya ngeliat itu, Bang.
Iya, jadi bukan halu ya? Bukan. Ada buktinya, ada saksinya juga rame ya. Oke, berarti dari cerita lu ini udah selesai sampai di situ. Pada akhirnya yang mau gue tanya ini mungkin dari pekerjaan lu nih. Jadi lu waktu itu kerja sebagai staff cleaning service di situ tahan berapa bulan? Lumayan lama sih Bang. Berapa bulan tuh? Jadi setelah yang penanaman kepala kambing yang kedua itu, alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa Bang. Oke, aman tuh. Aman. Ajaib. Aman Bang, karena gue kerja di situ hampir 1 tahun 3 bulan Bang. Nggak ada kejadian apa-apa? Nggak ada. Pas yang terakhir si kambing itu ditanam ya, yang kedua. Gitu. Gila. Jadi ya benar-benar langsung jelek, sepi udah. Gokil sih ini mall. Gokil. Terus itu pas aku mau nanya sih, yang pas dia kesurupan itu tuh, yang di Dep Store kesurupan itu biasanya kejadian itu di jam berapa sih? Biasanya ya kejadian itu di jam berapa? Abis maghrib. Abis maghrib. Oke. Abis maghrib biasanya. Itu selalu kesurupan. Selalu kesurupan abis maghrib. Selalu abis maghrib ya berarti. Iya. Ya? Dan pada saat kesurupan itu selalu banyak pengunjung kah? Apakah emang lagi sepi gitu? Kebetulan sih lagi sepi Bang. Tapi ada yang ngelihat pengunjung? Ada ya? Ada. Makanya banyak komplainan ya tadi lu bilang. Banyak komplainan. Oke, habis maghrib dan itu tadi kesurupannya itu kesurupannya ngapain aja sih biasanya dia? Ada yang teriak-teriak, ada yang lari-lari, ada yang nangis diem aja gitu. Gila. Itu rame itu ya, pasti chaos banget. Sampai ada yang ngacak-ngacakin barang sih katanya, si SPG ini. Tapi kalau temen gue sendiri, pada saat itu dia lari-lari. Dia kayak ngamuk-ngamuk gak jelas gitu loh. Teriak-teriakan. Nah ini kan udah banyak banget nih. Ini hampir setiap hari berarti kejadian ya. Hampir setiap hari. Itu. Kenapa penanganannya itu nggak ada penanganan gitu loh? Sampai maksudnya kejadian udah setiap hari. Berhari-hari gitu ya. Dari pihak manajemen itu nggak ada buat nanganin kayak gitu. Iya. Hanya yang sekali doang itu yang kita pada barengan itu kan. Itu hanya itu doang kan. Iya. Dia datangin orang pinternya kan, datangin orang bisa. Kenapa gitu? Kalau menurut gue mungkin itu udah parah banget, baru dia datengin. Jadi itu Bang, waktu pas, ini yang gue tahu ya, pas si SPG ini pada kesurupan, mereka nangani sendiri Bang. Katanya tuh mereka tuh ada yang nangani sendiri Bang, orang office-nya. Mungkin ada yang bisa kali ya, orang office-nya. Gitu. Make sense. Cuman pas saat kita barengan nih sama temen dari cleaning service gue, itu mungkin udah nggak kuat ya Bang. Udah kebanyakan juga kali ya? Iya, dan lebih ekstrim kan temen gue larian gak jelas Bang. Makanya langsung ditarik ke office, baru datengin dah tuh saat itu juga. Itu sore ya Bang kejadiannya padahal. Didatengin, makanya malamnya langsung diadain wayang golek. Lu nanya nggak sama teman lu yang ikut wayang golek itu acaranya ngapain aja? Emang bener-bener hanya wayang golek kah apa kayak gimana? Ada ya temen gue yang ikut nonton, lu nanya gak? Dia jawab apa? Katanya sih emang wayang golek doang. Acara wayang golek kayak biasa, kayak pada umumnya aja gitu ya? Kayak nggak ada yang aneh berarti ya dari acara itu ya? Cuman katanya emang suasananya beda Bang. Suasananya maksudnya kayak di sana tuh beda aja pas gitu? Saat mulai si wayang goleknya itu langsung kayak hening gitu. Anjir, gila mall baru nih. Gue nggak mau datang ke mall baru dah kalau gini ceritanya. Serius dah, ngeri cuy. Kalau mall baru dibangun gitu asli dah. Iya emang, betul. Ini epic banget sih cerita, gila. Kayak menguap sisi gelap gitu loh. Sisi gelap mall ya. Sisi gelap mall gitu. Masalah itu kan tempat yang fun gitu, tempat buat orang belanja, bener. Buat happy, buat menghabiskan uang. Oke, ini saksi-saksinya juga masih ada, jadi ya dari gue sendiri sih ini cerita cukup meyakinkan ya, gila. Dan emang sisi gelap dari pembangunan mall itu ya gila, epic. Gue kayak masih speechless loh. Pembangunan apapun ya. Mat,
tiga orang men meninggal. Gimana sih? Apa tadi yang pegawai bangunan ya? Dua sama pengunjung satu. Pengunjung satu. Gue yakin yang jatuh habis selamat itu gak mau lagi jadi tukang. Iya bener-bener. Oh iya bener kan ada yang jatuh, selamat kan? Iya kakinya. Itu menurut itu lu nanya nggak? Maksudnya dia cerita nggak di balik itu? Itu tuh apa yang dia rasain waktu itu kenapa jatuh? Lu udah pernah denger kabar-kabarnya? Enggak. Ya? Pokoknya terakhir denger kakinya ya udah dia jadi apa itu namanya pincang. Cacat gitu. Katanya sebelah. Kayak nggak bisa jalan lagi langsung gitu. Udah nggak bisa digunain. Yaelah, kasihan amat sih bapak. Kakinya. Parah nih mall. Mau parah sih. Gue udah pernah ke situ lagi. Gue udah pernah ke situ. Soalnya udah pernah ke mallnya. Dan emang kayak begitu sih. Emang ada kayak ada yang beda aja gitu dari mall. Sampai sekarang juga sepi tuh mall. Gelap sih. Iya. Maksudnya bukan gelap lampunya ya maksudnya. Kayak senyap ya. Iya, senyap. Tapi bener loh. Ya? Kata orang-orang kok yang lewat itu, katanya mereka tuh kadang suka nggak ngeliat kalau ada mall di situ bang. Kosong ya. Jadi kayak nggak kelihatan ada mall sebenarnya di situ ya. Kayak ketutup aja gitu ya. Gelap. Gila. Ini orang Bekasi pasti udah mulai nerkan-nerkan. Aduh, di mana nih mallnya nih? Mall ini sama mall ini nih. Ya, soalnya ada dua kan, yang mall sepi kan di Bekasi, ya nggak? Ada dua kan, yang mall gede sepi di Bekasi. Nah, gila sih. Oke, dari sahabat lonceng gimana nih menurut kalian cerita dari Kayu ini? Boleh banget tulis di kolom komentar ya, jangan nggak komen ya, pokoknya kalian harus komen setelah denger cerita ini. Dan bagi kalian nih, jika ada yang emang belum gue tanyain nih ke Kayu dan dari kalian ada yang ngeganjel mungkin ya kan, bisa banget langsung DM ke Kayunya langsung nih. Itu bisa langsung ngubungin lu di mana, di IG lo boleh di-share nggak di sini? Boleh. IG lo apa boleh disebut nggak? Ayu_aja3. Oke, nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi ya. Jadi sahabat lonceng bisa mampir aja ke Instagramnya Kak Ayu. Oke Kayu, thank you banget nih Kak udah cerita-cerita di Lonceng Misteri. Ceritanya juga epic banget. Dan akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit. Kak Ayu juga izin pamit. Bye-bye. Bye.